Comics Cube. Ada pemirsa Intens, apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu. Saya sekarang lagi ada di tempat favorit, tempat saya ngopi. Dan hari ini saya mau ketemu baristanya, katanya mau diajarin cara bikin kopinya yang biasa saya suka banget di sini. Nggak tahu nggak caranya gimana? Ikutin aja ya, yuk. Halo Ayu, apa kabar? Hari ini mau nagih janji, katanya mau ngajarin bikin kopi. Oh iya, boleh, silakan masuk. Kita buat sekarang. Situ? Iya, kalau sini. Nah pemirsa, aku sering nih kesini ke Petit Mort ya. Habis itu biasanya aku sering ngopi. Kalau misalnya lagi pengen ngopi yang enak, aku di sini biasanya dibikinnya sama Mbak Ayu. Nah hari ini Mbak Ayu janji katanya mau ngajarin gimana cara buatnya skim milk latte. Kita lihat cara buatnya. Wah, thank you. Oke pemirsa, di sini dibuatin sama Mbak Ayu, gambarnya bunga atau seperti clover leaf. Dan udah pasti enak karena sering saya minum di sini. Ya, oke. Dari looknya sudah memuaskan, dari rasanya nggak salah saya selalu sini. Kesibukan saya sekarang lagi syuting MasterChef, sebetulnya lagi konsen ke situ. Syuting dari Senin sampai Sabtu. Saya belajarnya dulu di Le Cordon Bleu, berarti basic saya adalah Prancis. Cuma setelah berapa belas tahun pengalaman gitu ya, saya mungkin udah belajar berbagai macam. Dan sekarang mungkin saatnya untuk kembali ke akarnya lagi, back to the roots, di mana saya pengen mengembangkan masakan Indonesia, tapi dengan tampilan yang sangat modern. Kalau misalnya ditanyain stylenya apa, menurut saya temperamental dan eklektik. Kalau dessert sudah pasti, terutama pada saat kayak lagi ada waktu luang, dessert biasanya kan buatnya sekali, habis itu kan bisa buat berapa hari atau bisa dibuat share, nggak seperti makanan gitu ya, bisa tahan lama. Jadi kalau ada waktu luang, saya biasa buat roti atau saya buat cookies atau buat kue-kuehan. Nah tadi kalau misalnya kita ngomongin dessert, berbeda banget dengan masakan. Dimana kalau dessert itu kita buat sekali, kalau salah harus ngulang lagi. Sementara kalau misalnya masak itu kita kan long the way, sambil masak harus kita cicipin lagi, tambahin lagi. Sama halnya juga ya kalau misalnya saya lagi mencicipi masakan kontestan. Kadang-kadang ada yang terlalu pedas, ada yang bersantan banget, berminyak gitu ya. Habis itu suhu juga penting, terlalu panas itu bisa membuat tenggorokan jadi sakit, jadi gatal. Akibatnya jadi panas dingin juga badan, nggak enak, semua jadi nggak lancar. Makanya saya suka kena sama yang namanya batuk. Kalau misalnya udah batuk, langsung nggak nyaman. Apalagi saat mau menyajikan makanan. Jadi susah deh. Tambah lagi kalau misalnya obatnya bikin ngantuk. Aduh, nggak banget deh. Tapi itu dulu, karena sekarang sudah ada Comics Tube. Comics Tube. Jadi, Comics Tube adalah pionir obat batuk dalam kemasan tube yang inovatif. Praktis dan modern, meredakan batuk tanpa bikin kantuk dengan dosis tepat. Karena itu saya selalu merekomendasikan ke keluarga, ke relasi bisnis, teman-teman, dan para chef lainnya. Karena obat batuk ini solusi ampuh untuk batuk. Jadi saya nggak pernah khawatir lagi kalau batuk. Saya tetap bisa beraktivitas dengan normal, tanpa ngantuk. Jadi ingat ya, kalau batuk, minum aja Comics Tube. Solusi batuk tanpa ngantuk. Comics Cube. Lepas dari kisah tadi, maka inilah lanjutan dari liburan Charlie Van Houten yang berangkat ke Bali bersama keluarganya akhir pekan kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya, setelah menikmati keindahan GWK dan kembali mengunjungi tempat air suci, Charlie memboyong keluarganya ke Uluwatu untuk menonton pertunjukan tari kecak. Vokalis setia band ini begitu antusias menikmati adegan demi adegan di pertunjukan kolosal ini. Seolah penasaran dan belum puas, di akhir pertunjukan Charlie langsung memburu para penari dan pelaku pertunjukan minta diajari tarian khas ini. Kita menuju ke Uluwatu untuk melihat nanti, karena takut tiketnya habis, jadi harus buru-buru ke sana. 1 jam perjalanan kurang lebih. Di GWK sini sudah cukup, jadi kita menuju Uluwatu untuk nonton tari kecak. Ini cerita Ramasinta. Jadi sudah ada siapa? Rahwana. Bisa nggak Rahwananya? Ini saya Rahwana. Amin.
Halo pemirsa Inten, luar biasa. Pertunjukan yang sangat seru dan menghibur. Pemirsa Intens, ini Hanomannya, dan ini tadi Hanoman yang fish dan dia sangat menghibur sekali. Pemirsa Intens luar biasa. Ini penari kecak. Gue mau minta dulu gimana ya? Itu kecak gimana ya? Kecak coba bareng. Kecak. Oh, Candika. Susah juga ternyata ya. Dan beliau-beliau ini pasti sudah terlatih bertahun-tahun. Jadi aku juga orang yang sering mendengar notasi dan beat, tempo segala macam. Dia kalau di band tuh dream theater. Jadi tempo yang sangat rumit sekali. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Menelusuri jejak keindahan Pulau Dewata bagi Charlie bagaikan menapaki berbagai perpaduan ketakjuban. Bukan hanya alamnya yang penuh pesona, tapi juga banyak hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti ular suci dan air suci di kawasan Tanah Lot. Berhadapan dengan ular suci, Charlie dan keluarganya mengelus-elus hewan tersebut. Begitupun ketika berada di kawasan yang ada air sucinya, Charlie kembali ikut merasakan sentuhan tradisi setempat. Ular suci. Oh, snack. Kita lihat ya. Setelah kayu kaki Tanah Lot, kebini ke Tanah Lot, bisa berarti di kayu. Oke, very good. Itu ular dia. Kenapa dinamain ular suci? Oh, ini ular penjaga pura Tanah Lotnya. Dia tidak pernah menggigit. Apa dong? Karena bisa pintar bersama Tuhan Salam, dalam Tanah Lot, tidak dalam selatan, bisa berhasil. Ya, berhasil. Ya, itu. Nama apa? Tanah Lot, Tanah Jauh, produksi bisa maju di dalam Tanah Lot, kerja, produksi bisa berhasil. Ya, betul. Oh, nggak takut. Nah, itu. Seperti ininya ekornya kayak ikan. Lihat ular lagi, katanya ada ular suci lagi sih, dan ada air suci di sini. Ya, paling masih curut. Aku pakai ini, Masnya pakai ini. Oh. Nah, Astra deh mau Bali. Aku kesini dari Jumat. Nggak kebagian. Udah keren banget. Iya. Aduh. Ya, udah. Seger banget. Aneh banget ya. Padahal ini kan laut. Airnya bisa tawar. Seger banget airnya. Seru. Nih, dapat ini gua. Berlibur di Bali bersama orang-orang yang dicintainya, bagi Charlie menjadi bagian dari proses menikmati hidup. Kegembiraan, keceriaan, serta kebahagiaan melebur jadi satu. Dan kebahagiaan dalam dimensi berbeda bertubi-tubi mendatangi Cakrakan. Pasca liburan mewah ke Belanda, langsung mendapat 3 piala AMI Awards. Lantas bagaimana persiapan Cakra jelang Ramadan ini? Lalu seperti apa Tiffany berbagi kebahagiaan dengan anak-anak berkebutuhan khusus jelang puasa? Saksikan kisahnya hanya di Intens di segmen selanjutnya. Seirama dengan kebahagiaan Charlie dan keluarganya di Pulau Dewata, kebahagiaan juga menghampiri penyanyi Cakrakan pasca liburannya di Belanda, juga setelah mendapatkan 3 piala AMI Awards 2013. Lantas, seperti apakah Cakra mempersiapkan diri jelang Ramadan nanti? Lalu bagaimana dengan Tiffany Kenanga yang berbagi kebahagiaan jelang Ramadan dengan menghibur anak-anak berkebutuhan khusus?